ngobrol-ngobrol lah ini acara siang ini itu. Kebetulan saya juga belum secara official bertemu dengan teman-teman media semua, dan sudah saya juga memang harus saya ketemu dengan teman-teman semua ya untuk perkenalan, mengenalkan diri, terus juga ya kita saling kenal karena terus terang media ini buat kami sangat penting gitu ya, untuk mempublikasikan kinerja yang sudah kita lakukan di Bulog Lampung gitu ya. Dan kita juga kan saling kerjasama yang baik supaya apa ya, supaya memang masyarakat jadi tahu gitu. Masyarakat jadi terinformasi gitu. Nah, itu berkat teman-teman semua gitu. Mungkin kita bisa publikasi secara masif kalau tanpa bantuan dari teman-teman semua. Jadi saya berterima kasih sekali dengan teman-teman. Terus yang kedua tentu saya baru masuk di Lampung ini di September kemarin gitu. Dari kemarin saya juga sudah minta ke Pak Ibu dan juga Pak Yuda untuk bisa nggak sih kita ketemu dengan teman-teman media, cuma karena penugasan dan juga penyaluran kemarin itu baru bisa terrealisasi hari ini. Dan alhamdulillah teman-teman berkenan untuk hadir. Nama saya Rindo Saputra. Saya sebelum ini adalah wakil pimpinan wilayah di Kambil, Jawa Barat. Jadi saya di Jawa Barat sekitar setahun 7 bulan. Dan alhamdulillah baru 15 September kemarin diberi amanah untuk pindah ke Lampung, jadi pimpinan wilayah di Lampung. Kalau sebelah saya sudah pada tahu mungkin ya Pak Wakil yang wilayah sudah lebih lama di sini lebih dahulu. Dan selama 2025 di Bulog Lampung itu banyak pencapaian-pencapaian yang sudah kita lakukan di Bulog Lampung. Pertama tentu terkait dengan pengadaan kita di 2025 untuk setara berasnya adalah di 202.564 ton. Itu setara beras. Dan itu kami dapatkan dari petani, Gapoktan dan juga mitra yang ada di Lampung. Jadi kami menyerap gabah beras yang ada di Provinsi Lampung. Terus juga untuk pengadaan jagung itu kami juga melakukan serapan sebanyak jagung itu sekitar 19.000 ton. Itu pengadaan jagung tipil sesuai ketentuan yang disampaikan oleh Bappenas, itu Kambil Lampung 17-19.000 ton. Dan itu juga dari target kita itu di 80.000. Namun memang itu secara nasional itu kita peringkat 2 terbesar dibanding dengan Bulog di seluruh Indonesia, karena pencapaian kita yang 19.000 tadi. Terus untuk yang pengadaan gabah tadi kami itu 130% di atas target yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat. Target awal di 155.000 ton, tapi kami realisasi di 202.564 ton. Nah, di samping pengadaan, kami juga ada penyaluran. Nah, penyaluran dari penugasan itu adalah pertama melalui penyaluran bantuan pangan. Bantuan pangan di Kambil Lampung itu ada 2 tahap. Di seluruh Indonesia ada 2 tahap, yang itu dilakukan di bulan Juni dan Juli. Yang tahap pertama itu untuk 2 alokasi bulan Juni dan Juli. Itu jumlahnya adalah 14.659 ton
yang diberikan ke PBP di Provinsi Lampung. Jadi setiap PBP itu mendapatkan 10 kg beras bantuan pangan per alokasi. Jadi karena dia ada 2 alokasi, dia dapat 20 kilo per PBP. Itu sudah kami selesaikan 100%. Dan tahap yang kedua adalah di bulan Oktober dan November. Jumlah yang kami salurkan pada saat itu adalah 14.409 ton. Ada yang berbeda di tahap kedua ini. Di samping kita memberikan beras, pemerintah menyalurkan beras kepada masyarakat penerima manfaat, ada juga minyak yang juga disalurkan. Per alokasinya adalah 2 liter. Jadi masyarakat mendapatkan 4 liter untuk 2 alokasi di bulan Oktober dan November. Jadi selain dia dapat beras 20 kilo, ada juga minyak sejumlah 4 liter. Dan itu alhamdulillah juga sudah selesai kami salurkan di akhir tahun yang lalu, alhamdulillah sudah 100% disalurkan. Kami sudah berhasil untuk menyalurkan secara 100%, dan ini masih proses pengumpulan dokumen administrasi segala. Dan selain penyaluran Banpang, ada juga penyaluran SPHP. SPHP seperti yang kita ketahui, untuk Kanwil Lampung di tahun 2025 itu sudah menyalurkan 17.652 ton. Untuk penyaluran SPHP ini masih diperpanjang sampai dengan 31 Januari, yang itu merupakan perpanjangan dari tahun 2025. Itu masih kami teruskan saluran-salurannya melalui RPK, terus juga kios-kios di pasar pencatatan, itu kami tetap supply. Dan sampai dengan hari ini, seperti saya sampaikan tadi, ada 17.652 ton. Stok yang kami kelola sampai dengan akhir tahun kemarin adalah sejumlah stok yang ada ya, stok beras yang ada di gudang kami itu ada 168.000 ton. Itu merupakan stok cadangan pemerintah yang sewaktu-waktu bisa dikeluarkan sesuai penugasan yang diberikan kepada Bulog oleh pemerintah. Jadi penugasannya nanti ya bisa melalui SPHP, bisa melalui bantuan pangan, bisa juga untuk gawat darurat bencana, itu bisa. Tapi balik lagi based on penugasan dari pemerintah dan Bappenas. Nah, untuk 2026 sampai saat ini kami belum dapat penugasan secara resmi, tapi tentu kami menunggu penugasan tersebut. Cuman yang masih kami lakukan adalah penyaluran SPHP tadi. Untuk Banpang belum ada informasi, jadi kami sifatnya masih menunggu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera dirilis penugasannya, sehingga kami juga bisa lebih fokus untuk menjalankan penugasan tersebut, baik pengadaan maupun penyalurannya. Nah, mungkin itu informasi awal yang bisa kita sampaikan. Barangkali teman-teman nanti perkenalan dulu kali ya. Bisa kita saling kenal gitu, dan mungkin kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Jadi sifatnya kita untuk saat ini ya ngobrol-ngobrol dulu lah, barangkali ada hal-hal yang perlu ditanya. Mungkin itu ya, terima kasih ya. Pak Wapi mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup Pak. Terima kasih Pak Timur atas penjelasannya. Kita langsung aja ke sesi berikutnya ya, sesi perkenalan dulu kan ya. Ya. Perkenalan kan belum teman-teman belum. ya. Ini dari Mbak, langsung Mbak. Gimana nih gitu? Tekan sekali ya. Cek. Selamat pagi Pak. Izin perkenalan, saya Rima dari Rilis ID. Perkenalkan, saya Faiza dari Ermo Lampung. Tekan lama Mbak, artinya tekan lama.
Halo, perkenalkan Pak, nama saya Eka Febriani dari Lampung. Oh, kamu itu media online ya berarti ya? Iya, media online, media sosial. Kalau kita di Saya sering lihat di Facebook kayaknya. Sama TikTok. IG, viral ya Pak? Viral Pak. Perkenalkan, saya Jenny dari Radar TV. Oh, Salam kenal Pak Ria dari media Kupas Tuntas. Sudah sering buat berita Bapak tapi lewat Mas Yuda. oh. Terima Ya. kasih. Iya, iya. Salam kenal Pak, saya Atika dari Lampung Pos. Lampung Pos. Oh, siap. Salam kenal Pak, saya Lutfian dari kantor berita Antara Pak. Perkenalkan Pak, saya Dedi dari Media Lampung. Oh, iya. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Ihan dari media suryasumatera.com. Siap. Perkenalkan Pak, nama saya Budi dari wartapilo.com. Robert Pak dari Krakatoa.id. Itu tadi Ihan tuh media terbesar Sumatera itu Pak. Oh. Kita semua Pak, kita semua. Ya kita semua. Perkenalkan Pak, saya Prima dari Radar Lampung. Siap. Media Gubernur. Saya Buya Mustafa, jurnalis Tribun Lampung. Oh, siap. Sambil dinikmati kopi dan makanannya. Sebagian Pak yang hadir Mas Asrek. Iya, langsung aja. Ya sambil menikmati snacknya, ngopi-ngopi, santai, ngobrol-ngobrol. Mungkin ada pertanyaan. Iya. Mungkin Pak, ya, saya lihat dari media sosial Sumatera nih Pak. Mau nanya Pak, kemarin kan ada yang sempat viral ada beras yang ilegal masuk Pak di Karimun di Riau gitu. Nama saya pengawasan di Lampung seperti apa Pak? Apakah sudah ada yang masuk juga di Lampung gitu Pak? Terima kasih Pak. Waduh. Ini saya tidak berkompeten untuk menjawab itu. Kalau kami sih lebih ke ini Pak, pengadaannya Pak mungkin ya. Cuman memang beberapa kayak kebijakan gubernur kan kami juga ada kebijakan yang tidak boleh nyebrang itu ya. Di Bakahuni maupun yang ke Palembang itu kami berupaya sebisa mungkin memang mensupport kebijakan dari gubernur yang ada gitu. Jadi kami tetap upayakan untuk mencoba untuk menyerap Pak, untuk yang tadi yang mau nyebrang tadi tetap kami upayakan untuk membantu provinsi untuk menyerap beras-beras tersebut. Tapi kalau untuk kebijakan yang tadi yang masuk itu saya belum dengar sih yang di Lampung Pak. Mudah-mudahan sih memang tidak ada. Terima kasih Pak. Iya, Pak Ija Pak. Lanjut. Nama Pak sama Pak. Iya, silakan Teh. Baik Pak. Saya Faiza Pak dari Ermo Lampung. Tadi kan disebutkan kalau stok beras kita itu ada 168 ribu ton, banyak banget Pak. Iya. Nah, kan bukan cuma di Lampung ya, di Bulog beberapa daerah sempat disidak sama DPR RI. Oke. Ada temuan kutu. Oh, iya. Nah, bagaimana sih supaya mencegah itu? Karena kan di Lampung juga tahun lalu ada temuan. Ya. Bagaimana mencegah supaya tidak terjadi lagi gitu. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak. Saya langsung aja mungkin ya. Saya suka lupa soalnya kalau diakumulasi gitu. Jadi kutu itu pasti ada. Kutu itu tidak bisa dihindari. Apalagi barang hidup yang kita simpan di dalam gudang. Kutu pasti ada, hama pasti ada. Cuman memang teman-teman kita itu melakukan perawatan terhadap kutu, hama yang ada di gudang-gudang. Jadi secara berkala kami itu melakukan perawatan atas stok yang kami kelola di gudang-gudang. Kalau ada, pasti ada. Mau dicari sekecil apapun ada, pasti ada. Udah saya juga nggak bisa, orang itu benda hidup kan, benda hidup, beras itu benda hidup dan kutu itu juga cari makan di situ. Jadi ya pasti ada, tapi kami secara berkala melakukan perawatan, baik kami fumigasi maupun kami spraying, dan kami juga ketika itu beras akan disalurkan kami cek dulu
Kami cek dulu stok yang ada di gudang, kalau ada kutu tentu kami lakukan perawatan. Sebelum itu keluar, kami pastikan bahwa itu baik dan layak untuk masyarakat, baik itu SPHP maupun bantuan pangan. Jadi tidak bisa dihindari, cuman memang kami maintain secara berkala. Bisa sebulan sekali kami maintain, 2 bulan sekali, secara rutin kami lakukan perawatan terhadap beras yang ada. Supaya apa? Supaya itu ketika itu keluar tidak menjadikan mutunya masih terjaga lah. Ketika itu beras itu keluar ke masyarakat, mutunya terjaga. Mungkin itu. Pak, mungkin langsung aja Pak. Kayak tadi Bapak menyinggung soal program pemerintah daerah ya Pak ya. Kan kita tahu pemerintah pusat ini sedang gencar-gencarnya untuk swasembada pangan gitu Pak. Dan di Lampung sendiri kalau tidak salah ini provinsi Lampung itu ditarget sekitar produksi beras itu sekitar 3,6 juta ton. Nah kalau di sini peran dari Bulog seperti apa sih Pak dalam mengawal program ini? Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak soal persiapan jelang Ramadan dan Lebaran nih Pak. Ketersediaan stok pangan mungkin tadi kalau untuk pengawasannya udah disampaikan tadi, untuk ketersediaannya seperti apa yang di masa menjelang Ramadan dan Lebaran, terus ada program seperti operasi pasar atau pasar murah. Ya. Tadi yang pertama apa tadi? Soal pemerintah daerah. Iya. Iya, seperti kita tahu itu produksi di Lampung itu kan luar biasa besar ya. Kalau boleh saya spill sedikit itu untuk target tahun ini memang belum secara official karena belum ada penugasan secara resmi, kisarannya di 4 juta ton seluruh Indonesia. Itu kisarannya segitu, tapi nanti tentu kami akan infokan secara official kalau memang itu sudah ada penugasan resminya gitu ya. Jadi Lampung sendiri target di awal itu sekitar 250.000 ton. Berarti kemungkinan yang bisa kita serap untuk Lampung sepanjang tahun 2026 sesuai target yang dari kantor pusat, target yang ini ya masih sementara ya, sekitar 250.000 ton setara beras. Itu yang kami upayakan untuk salah satunya mendukung produksi atau off-taker dari produksi yang ada di Lampung. Jadi memang kami nggak bisa serap semuanya karena kan sangat besar lah. Terus juga kami juga ada keterbatasan infrastruktur juga gitu. Nah itu yang salah satu yang coba kami upayakan adalah ketika kami serap kami juga harus memikirkan terkait dengan ketersediaan gudangnya. Dan alhamdulillah sih pemerintah melalui provinsi juga mensupport kami. Kami juga diinfokan beberapa gudang mungkin yang bisa dikerjasamakan. Tapi untuk target awal dari kami mungkin sekitar 250.000 ton yang rencana kami akan serap di sepanjang tahun 2026 khusus di wilayah Lampung. Terus yang kedua tadi terkait dengan persiapan untuk Ramadan, operasi-operasi pasar terus juga canvassing tentu nanti kami akan lakukan. Kalau untuk stok sangat cukup karena tadi stok beras kami di 168 yang mungkin nanti kita bisa keluarkan sesuai penugasan melalui SPHP. Itu balik lagi ini spill informasi awal kisarannya adalah 1,5 juta ton di sepanjang 2026. Nah, target Lampung sendiri belum ada, jadi nanti kami akan bisa keluarkan melalui SPHP. Gitu. Pak, menyambung untuk yang SPHP kan untuk realisasi tahun kemarin hanya 17.000 dari target sekitar 43.000. Ya. Ini kan masih jauh dari target ya Pak. Untuk kendalanya sendiri, apa sih Pak sebenarnya yang dialami oleh Bulog? Apakah memang masyarakat yang kurang berminat atau sarana distribusi mungkin yang belum menjangkau semua daerah Pak? Ini kemungkinan adalah karena Lampung adalah wilayah produsen, gitu. Jadi
kami sudah upayakan, kami juga sudah kerjasamakan, banyak juga sudah dilakukan GPM yang melibatkan pemerintah daerah dan dinas-dinas setempat di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Tapi memang kalau dari target memang mungkin sekitar 40%-an ya, jadi memang nggak achieve. Tapi alhamdulillah itu pun juga sudah sangat luar biasa lah untuk pencapaiannya gitu. Karena ya mengingat di sini wilayah adalah wilayah produksi ya, jadi beras itu banyak di sini gitu. Dan juga kami di Bulog ini adalah SPHP itu kan perannya sebagai penyeimbangnya. Barangkali kalau misalkan masyarakat ada yang mau milih, ini ada beras yang memang harganya sudah terjamin gitu. Mutunya bagus, berasnya juga bagus, harganya juga bagus. Itu menjadi sebuah opsi di masyarakat. Kalau memang masyarakat mau ya silakan beli itu gitu. Dan itu sudah kami sebarkan ya, ada melalui instansi-instansi, kita kerjasama dengan Polda dan TNI, kita kerjasama dengan dinas-dinas, bisa dipilih di pasar-pasar gitu. Itu mungkin. Pak, masih terkait dengan SPHP, kan Bappenas itu mengeluarkan aturan ada dapatkan misalkan satu orang sebelumnya hanya boleh 2 pack, sekarang boleh 5 pack. Apakah ada prognosa akan ada penambahan penyerapan dari SPHP, dan juga ini kan masuk MT3 akhir 2025 atau MT1 2026. Kira-kira ada prognosa dari Bulog untuk penyerapannya di MT akhir MT3 2025 atau MT1 2026 nih Pak? Ya, kalau untuk Bappenas, kami balik lagi kami ikut dengan aturannya Bappenas. Kalau dulu kan memang dibatasi di 2 pack ya per pembelian gitu, dengan harapan bahwa masyarakat juga dapat membeli, tapi tidak untuk menghindari penyalahgunaan lah ya gitu. Tapi kalau untuk yang 5 tentu nanti tetap kami akan ikuti aturan itu. Kebetulan ya di Lampung stoknya banyak, dan kalau memang itu diperbolehkan ya kami akan bersyukur gitu. Terus juga yang kedua terkait dengan penyerapan, balik lagi mudah-mudahan dalam waktu dekat penugasan sudah dapat kami terima sehingga kami sudah bisa melakukan penyerapan. Dan kami masih menunggu penugasan dari pemerintah itu tadi. Dan berapapun yang ada di sini sesuai target yang kita spill dari awal tadi, kemungkinan di 250.000 ton. Kalau memang itu bisa masuk dalam bulan-bulan awal penugasan ya tentu kami akan siapkan juga. Ada prognosa awalnya nggak sih Pak untuk di awal bulan di awal musim tanam ini, kira-kira ketika panen dari 250? Enggak, belum ada kalau prognosanya. Berarti berapapun yang kan ini gini Pak. Harga kan memang sudah firm ya 6.500 gitu. Kami belum tahu nanti di 2026 penugasan bagaimana. Tapi kalau kita melihat di kebijakan yang tahun lalu di 6.500 itu sementara masih kita terapkan 6.500. Dan itu kan memberikan opsi kepada petani kalau memang mereka mau jual ke kami, ayo kita beli gitu. Tambah lagi? Ya, silakan. Tadi target pengadaan jagung 80.000 ton Pak ya. Yang terrealisasi kan 19.000 ton. Ya. Masalahnya di mana sih Pak ya? Di tahun 2025 itu dan 2026 ini evaluasi seperti apa? Ya, sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan capaian kita itu terbaik kedua Pak. Dibanding dengan kanwil lain di Bulog yang di Selindo gitu ya. Kenapa kok kurang dari target? Karena kami bersaing dengan swasta Pak. Jadi mungkin dirasa bahwa swasta kan dia lebih fleksibel ya. Kalau kami kan ada aturan-aturan yang harus kami terapkan gitu, harganya berapa, kadar airnya berapa. Nah itu yang mungkin menyebabkan kami kurang maksimal gitu ya. Sedangkan swasta kan
dia bisa set di atas kita gitu, dan KA-nya mungkin juga bisa lebih fleksibel. Kalau kami kan ada batasan-batasan yang memang harus kami patuhi. Gak ada yang nanya, Pak Rin juga nanya berapa itu nggak ada yang nanya. Oh, ini pertanyaannya serius semua ya? Iya, orangnya serius semua. Aslinya dari mana? Oh, ada. Semangat dari pertanyaan. Aslinya dari mana? Waduh, kesan-kesan gitu. Mungkin ada pertanyaan kembali atau Mbak yang dari Antara di rootnya baru ya? Iya Pak. Pak Beni ya? Iya. Oh, iya. Dan Depomnya dari Garuda TV. Oh, Pak Beni dulu kan konsultan di Bulog ya? Iya. Nah. Di lobby semua. Iya. Beni butar-butar. Beni Siga butar-butar. Tapi nanti segera setelah mungkin sudah ada penugasan yang resmi, kita pasti akan bikin rilis ke teman-teman semua gitu kan. Karena ini sifatnya masih apa ya informasi awal lah. Kemarin kami diundang ke Kementan untuk menyampaikan jadi target nasionalnya 4 juta, terus target dari jagungnya 1 juta. Tapi itu sifatnya masih secara lisan disampaikan, jadi belum bisa kami bikin rilis ke teman-teman semua gitu. Ada lagi mungkin? cukup? Pak Muapim belum ditanya. Tapi kita berterima kasih lah ke teman-teman selama ini pemberitaannya. Saya lihat alhamdulillah support dengan Bulog, dan saya harap nanti kerjasama ke depannya juga lebih baik lagi. Mungkin kita juga bakal sering rilis mungkin ya Pak Yuda ya. Jadi saya secara pribadi dan juga institusi minta bantuan ke teman-teman semua. Terima kasih Pak Bibel, penjelasannya Pak. Sekalian sekaligus izin menutup rangkaian hari ini Pak. Ya. Pak Bibel, Pak Wapim, Pak Manajer Administrasi Keuangan, dan teman-teman sekalian. Tadi udah 2 sesi ya, sesi perkenalan udah, tanggung jawab udah. Mungkin sampai dengan sekarang cukup kali ini ya, masih ngomong. Kalau kaku terus ini susah. Terima kasih teman-teman kehadirannya pada siang hari ini. Terima kasih bantuannya juga untuk setiap pemberitaan positif tentang Perumbukan di Lampung. Kami juga titip pesan apabila terdapat isu-isu atau kabar yang kurang baik atau meragukan di teman-teman atau di masyarakat, mungkin sampai ke teman-teman, tolong segera sampaikan ke kami gitu. Selagi kami bisa konfirmasi atau klarifikasi, nanti kami jelaskan itu. Ataukah scamming atau penipuan tentang pengelolaan Bulog, informasikan ke kami biar kami segera klarifikasi. Nambah dikit Mang, mungkin kan kalau pengalaman tahun lalu ya Mang, ketika saat panen raya pasti banyak viral dalam arti sekarang Poktan Gaputang punya media masing-masing di bawah ya Pak. Jadi kalau menemukan sesuatu silakan konfirmasi ke kita juga Pak. Jadi jangan sebenarnya yuk kita pintar sama-sama deh kira-kira ini seperti apa sih sebenarnya kondisinya gitu. Ya memang pelajaran tahun lalu kan sangat beragam, saya bagus buat kita lah untuk pengembangan dalam arti untuk informasi ke teman-teman semuanya. Itu aja sih Pak Bibel, sampai dikit Pak. Terima kasih. Pak Kiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.